Selamat pagi semua. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam kimia dasar, yaitu sifat koligatif larutan. Fenomena ini tidak hanya penting secara teoritis di laboratorium, tetapi juga banyak mendasari berbagai proses teknologi dan peristiwa di sekitar kita. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami definisi dari sifat koligatif itu sendiri. Sifat koligatif adalah sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah atau konsentrasi partikel zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis atau identitas zat terlarut tersebut. Artinya, apakah zat yang dilarutkan berupa gula, urea, ataupun garam, selama jumlah partikelnya sama dalam volume pelarut yang sama, maka perubahan fisiknya pun akan bernilai sama. Secara umum, terdapat 4 sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Pertama, adalah penurunan tekanan uap, disimbolkan dengan delta P. Kedua, kenaikan titik didih, yaitu delta TB. Ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik atau V. Kita akan membedah prinsip dasar dari masing-masing sifat tersebut. Kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Pada kondisi normal, molekul pelarut murni di permukaan akan menguap dengan bebas. Namun, ketika kita menambahkan zat terlarut yang bersifat non-volatil atau sukar menguap, partikel-partikel zat terlarut ini akan menghalangi sebagian permukaan larutan. Akibatnya, jumlah molekul pelarut yang dapat lepas ke fase gas menjadi berkurang, sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Secara matematis, hukum Raoult menyatakan sebagai delta P sama dengan XT kali P0. XT-nya adalah fraksi mol zat terlarut, P0-nya tekanan uap pelarut murni. Sifat kedua adalah kenaikan titik didih yang berkaitan erat dengan sifat pertama. Suatu cairan dapat mendidih ketika tekanan uapnya sudah sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Karena keberadaan zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap, maka diperlukan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap larutan tersebut bisa naik dan menyamai tekanan atmosfer. Oleh karena itu, titik didih larutan selalu lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut murninya. Rumus pembentukannya adalah delta TB sama dengan M kali KB. Sebaliknya, pada penurunan titik beku, suhu pembekuan larutan justru menjadi lebih rendah. Proses pembekuan terjadi ketika molekul-molekul pelarut mulai merapat dan membentuk struktur kristal yang teratur. Kehadiran partikel zat terlarut di antara molekul pelarut akan mengganggu keteraturan struktur tersebut, supaya larutan tetap dapat membeku. Kita harus menurunkan suhu lingkungan menjadi lebih dingin lagi. Prinsip inilah yang digunakan. Contohnya, saat menaburkan garam untuk mencairkan es atau salju di jalan raya. Rumusnya adalah delta TF sama dengan M kali KF. Sifat koligatif yang keempat adalah tekanan osmotik. Osmosis sendiri merupakan proses perpindahan spontan molekul pelarut dari larutan encer menuju larutan yang lebih pekat
melalui membran semi-permeabel. Untuk menghentikan aliran atau migrasi pelarut tersebut, diperlukan sebuah tekanan eksternal. Tekanan minimum yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis inilah yang kita sebut sebagai tekanan osmotik. Persamaan diturunnya dari hukum gas ideal, yaitu V sama dengan M kali R kali T. Setelah memahami keempat sifat tadi, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa larutan garam dapur memiliki efek sifat koligatif yang jauh lebih besar dibandingkan dengan larutan gula, meskipun keduanya dilarutkan dengan konsentrasi mol yang sama? Penjelasannya terletak pada sifat kelistrikan larutan tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena larutan dibagi menjadi dua kategori, non-elektrolit dan elektrolit. Gula adalah zat non-elektrolit, sehingga di dalam air ia tetap berupa molekul tunggal. Sebaliknya, garam dapur atau NaCl merupakan elektrolit kuat yang akan terdisosiasi sempurna menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Karena sifat koligatifnya hanya memperhitungkan jumlah total partikel dan jumlah partikel elektrolit bertambah akibat ionisasi, maka efek koligatifnya menjadi berlipat ganda. Untuk mengakomodasikan hal ini, kita menggunakan koreksi faktor Van Hoff dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. N-nya adalah jumlah ion dan alfanya adalah derajat ionisasi. Penerapan sifat koligatif ini sangat luas di berbagai bidang. Di daerah beriklim dingin, penurunan titik beku diaplikasikan pada pembuatan cairan antifreeze untuk radiator mobil agar mesin tidak membeku. Di bidang industri pangan, konsep ini digunakan dalam pembuatan es krim tradisional menggunakan campuran es batu dan garam krosok. Sementara di bidang medis, cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien harus bersifat isotonik, yaitu memiliki tekanan osmotik yang sama dengan sel darah guna mencegah terjadinya lisis atau krenasi pada sel. Sebagai kesimpulan, visualisasi pada slide ini menampilkan tabel ringkasan rumus untuk memudahkan klasifikasi. Perbedaan mendasar hanya terletak pada keberadaan faktor Van Hoff atau I yang wajib dikalikan pada rumus larutan elektrolit. Sementara untuk larutan non-elektrolit, formulasinya tetap standar. Demikian pemaparan materi mengenai sifat koligatif larutan kali ini. Jika ada bagian dari penjelasan atau perhitungan rumus yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan bertemu kembali pada materi pembelajaran kimia berikutnya. Selamat belajar, see you!